bahwa Latsar ini tersebar di dua provinsi, yakni di Jawa Tengah dan di Isin. Hadirin sekalian, sebagaimana tata krama kediklatan, izinkanlah Pak Subag, saya mohon untuk membacakan kurikulum vitae Pak Prof. Sesban secara detail. Dan marilah setelah dibacakan kurikulum vitae secara detail itu, nanti kita ikuti dengan seksama materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau. Dan materi yang sangat bagus itu, marilah kita catat dan kita gunakan untuk melaksanakan tugas di Kementerian Agama yang lebih baik. Demikian, kami persilahkan Buka Subag untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Dan sekali lagi, berkenan Pak Prof. Sesban untuk berikan materi dan marilah kita ikuti dengan seksama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof. Inung, Waalaikumsalam. Pak Toha, rekan-rekan panitia Widya Iswara dan seluruh rekan-rekan peserta pelatihan dasar CPNS yang saat ini hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Melanjutkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, izin kami mengenalkan biodata secara singkat. Beliau Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nama lengkap beliau Profesor Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi MAG. Beliau biasa disapa Prof. Inung. Eh, Beliau lahir di Lamongan 18 Mei 1972. Eh, Saat ini beliau sebagai Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini adalah eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama yang eh, memiliki tugas dan wewenang untuk eh, termasuk salah satunya adalah pengembangan kompetensi SDM di Kementerian Agama. Sebelum menjabat sebagai sekretaris badan, beliau Kaprodi Studi Agama di Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Ketua Jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin, Kapuslit dan Penerbitan di LP2M, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Sebelumnya juga beliau pernah menjabat sebagai Direktur Diktis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Rekan-rekan yang kami hormati, beliau saat ini eh, bertempat tinggal di Perumahan Star Safira Regency, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun sehari-hari beliau di Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, S3 beliau di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Prof. Inung untuk menyampaikan materi bersama para peserta yang saat ini telah hadir. Dan marilah kita awali bersama dengan membaca, ya, bagi yang Muslim dengan membaca basmalah dan yang lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Prof. kami silakan. Terima kasih Pak Kepala, Pak Toha. Pak Toha, Semanun Pak Prof. Pak Toha, Ngapunten Pak saya Prof. saya tahu Nggih, panjenengan sedang di perjalanan, Pak nggih Pak Toha. Prof. Monggo kalau Nggih, mau live dari Zoom, monggo silakan. Buat nopo-nopo. nggih. Nggih, semanun Pak Prof. Oke, saya cukup Nggih ditemanin Pak sama Prof. Mbak Uun. Nggih, semanun Pak Prof. Sesban. Siap Prof. Nggih, semanun Pak Prof. Sesban. Oke, Nggih, semanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Muhammad Ob, Pak Kiai Haji Asyeh Al-Hajj. Amin. Ini Amin. Mubalek Top Amin. dari Gresik ini. Ampun, semanun Pak Prof. Pak Kepala BDK Semarang, yang saya hormati Ibu Kandidat Doktor Siti. Itu kandidat dokter apa udah dokter? Eh, Belum Prof. Kandidat Pak Prof, sebentar kandidat lagi. Nggih. Kandidat dokter Ibu Amin, amin. Siti Nurmaunah sebagai Kasubag TU di BDK Semarang, para
seluruh pejabat di lingkungan BDK Semarang yang saya hormati juga para WI yang terima kasih saya ucapkan dengan sepenuh hati kepada para Widya Iswara yang sudah memfasilitasi, yang sudah ngemong, yang sudah mendidik para calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang saat ini mengikuti Latsar di BDK Semarang. Yang saya hormati seluruh pegawai di lingkungan BDK Semarang, wabil khusus para panitia yang saya tahu udah berjibaku untuk menyiapkan ini semuanya. Kalau nggak ada panitia itu Pak Toha dan Bu Uun itu bisa keriting ya. Setelah Benar, kita Pak Prof. Betul, memiliki, Prof. memiliki panitia yang sudah berjibaku mempersiapkan semuanya dan yang saya banggakan para peserta acara. Kamu jangan jangan tampak sedih kayak gitu, Fikri Haikal Amin ya. Mau yang semangat kayak gitu itu. Kamu ya sekalipun itu jenggotmu terasa berat tapi tetap senyum ya. Nah, waktu-waktu segini itu kita nyantai aja ya. Nah, kita nyantai aja. Wah, aku tahu kamu itu andaikan nggak takut sama Pak Toha gitu, kamu memilih untuk ini, untuk memasang foto mutok aja gitu. Biar biar tambah bisa memanipulasi Benar, Pak seakan-akan Prof. orangnya hadir gitu. Jadi kamu nggak, kalau narasumbernya saya kamu nggak bisa itu karena pasti saya random, saya acak untuk ngezoom satu persatu. Di depan saya ini ada Hikmatul Febianisa yang pakai kacamata, ada Intan Romana Putri itu yang gambarmu nggak sangat jelas. Itu mungkin perlu ganti laptop atau ganti komputer. Nah, Bu Kasubag TU yang senyum-senyum bahagia karena Nggih, karena Prof. karena ditinggal oleh Pak Toha. Boten, Oke, Prof. oke. Nah, mari kita santai-santai saja ya. Fitri Nurul, Izul Muto yang benain kopiah sambil garuk-garuk ini ya. Ada Sekar Nanda, ada Pratiwi Beta, ada Nurlaila Khairunisa, ada yang lain-lain. Nah, langsung saja ke slide yang nomor 4. Slide yang nomor 4. Oke. Dibuat share screen saja. Oh, dibuat full full screen aja, full screen. Oke, ya. Nah, ini sebetulnya materi ini ya penting ya nggak penting. Ini materi yang dalam posisi saya akan menjadi tour guide kalian. Ya, ini anggap saja sesi ini adalah sesi untuk mengenal rumah baru kalian. Anggap saja Kementerian Agama ini sebuah rumah, itu enak. Pokoknya asumsikan saja dulu. Kementerian Agama ini sebuah rumah. Nah, kalian ini adalah para pendatang baru di sebuah rumah. Oke? Misalkan saya ini. Eh, misalkan begini. Contohnya. Ini saya tanya aja dulu. Nasihatul Karimah. Nasihatul Karimah kamu dipaksa nggak untuk mendaftar menjadi pegawai di Kemenak? Sih. Enggak, Pak. Mungkin dipaksa ayahmu atau ibumu kayak gitu. Enggak. Betul. Betul ya. Amir Ilham Abdillah, kamu dipaksa nggak untuk jadi pegawai di Kementerian Agama atau daftar Nggak dipaksa, dengan Pak. ah, Nggak dipaksa dengan kesadaran penuh, Pak. dengan kesadaran penuh ya. Iya. Nah, jadi ini adalah perjodohan yang tanpa paksaan. Kamu melamar, kamu melamar dan ada sekian ribuan orang yang melamar. Bayangkan. Dan kamu patut untuk berbangga atas dirimu sendiri karena kamu menyisihkan ribuan orang yang melamar. Ribuan loh, ribuan. Itu satu orang itu menyisihkan berapa puluh orang, mungkin berapa ratus orang yang kamu sisihkan. Jadi kamu adalah kumpulan orang-orang terpilih.
Kamu melamar dengan kesadaranmu dan kemudian kamu terpilih, kamu sekarang menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Ini keluarga macam apa? Menjadi penting eh, materi ini karena bayangkan misalkan Rafida Zaizafi, susah sekali namamu, Fit. Rafida Zaizafi. Rafida Zaizafi udah menikah belum, Dok? Belum, Bapak. Oke, nggak usah khawatir, aku nggak bertanya yang macam-macam. Dan juga saya nggak punya maksud macam-macam, nggak ada tujuan yang lain. Bagi saya menikah itu pilihan. Mau menikah atau nggak menikah itu ya pilihan. Sudah menikah atau belum menikah itu nggak masuk dalam penilaian. Maksud saya itu begini, kamu bayangkan Rafida, suatu saat kamu menikah, bayangkan saja. Kalau kamu nggak pengen membayangkan untuk dirimu sendiri, bayangkanlah orang lain. Menikah. Hari pertama kamu datang ke rumah mertuamu, sudah disuruh kerja ini itu, sebelum kamu mengenal rumah itu kamu akan kebingungan nggak kemungkinannya, Fit? Iya, Bapak. Pasti kebingungan. Karena tiba-tiba diminta untuk buat kopi, sementara tempat gula sama kopinya saja nggak tahu. Gitu. Mungkin antara kompor yang ada di rumah mertua dengan kompor yang ada di rumah kita beda. Mungkin di rumah mertua masih menggunakan kayu bakar, sementara kita udah menggunakan kompor listrik. Orang Rafida kaya, itu semuanya akan menyulitkan. Apalagi kemudian sampai keliru kamar. Mau masuk ke kamar suami, keliru ke kamar mertua. Bahaya. Mau masuk ke kamar pasangan kita, ternyata masuk ke kamar mertua itu. Tanya Pak Toha itu pasti bahaya kan Pak Toha ya? Nah, Tinggi Pak Bro, benar Pak Bro. jadi jadi materi ini sebetulnya adalah materi di mana kalian perlu mengenali rumah baru kalian. Dan saya dengan senang hati akan menjadi tour guide kalian. Oke. Are you ready? Ready to go ya? Nih, yang pertama. Saya akan memperkenalkan rumah baru kalian. Di rumah ini dibangun untuk apa? Tidak semua negara memiliki Kementerian Agama. Kamu pikir semua negara memiliki Kementerian Agama? Enggak. Dari sedikit negara yang memiliki Kementerian Agama, negara itu bernama Indonesia. Nah, lalu Indonesia membentuk kementerian yang dinamakan dengan Kementerian Agama, dulunya Departemen Agama, whatever dengan nama, nggak penting. Mau disebut bandeng atau apapun lele, tetap jadinya pecel lele. Nah, rumah ini sekarang namanya adalah Kementerian Agama. Ingat, Presiden itu adalah kepala pemerintahan, benar kan? Isna Aufa. Kepala pemerintahan itu siapa? Presiden kan ya? Betul. Ya. Nah, Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Oh, iya, iya, iya. Bukan Presiden staff. itu kemudian mengangkat atau menunjuk seseorang dan diangkatnya menjadi menteri. Jadi menteri ini adalah pembantu presiden untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Oke. Nah, lalu ketika ada menteri agama yang diminta untuk menjadi kepala rumah tangga di Kementerian Agama, itu tugasnya lihat, tugas Kementerian Agama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Berat nggak? Wong kaya Arif Rohman, Rafida Zaizafi, Nasihatul Karima, Amir Ilham, Isna Aufa, Arum Mayasari. Tiba-tiba kamu sekarang menjadi timnya Menteri Agama. Woi, keren kan? Keren nggak? Kamu nggak sadar. Kamu sekarang itu menjadi timnya Pak Menteri Agama untuk membantunya
dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Ya, Pak. Jadi masa lalu kamu itu tiba-tiba berubah hidup kamu itu. Ketika diterima sebagai pegawai negeri, apalagi sudah sampai latsar, bentar lagi C-mu itu akan hilang, akan sepenuhnya menjadi PNS. Sekarang kan masih CPNS tuh. Kamu menjadi timnya Menteri Agama untuk membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Itu saya tuh ngomong kayak gini tuh serius dan penting. Nggak perlu songgo uang kayak mana, Syarifah ini. Gayamu kayak sedih gitu. Kamu sebetulnya sedang memperhatikan atau sedang ngalamun siapa gitu, Syarifah? Hah? Memperhatikan, Pak. Maaf. Weh, oke, thank you. Tak jamin pokoknya yang kamu lamunkan itu, andaikan kamu melamun, kamu melihat ke saya itu jauh lebih ganteng. Nah, ini konsekuensinya apa sih konsekuensinya? Wihardiani, tak tunjukkan. Afira, Islamiatur Rohmah, Syarif Hidayatullah, Jatistia, Syarifai. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu begini. Semua apapun, semua orang, apapun formasi yang kamu masuki di dalam kementerian ini, ada yang statistisi, ada yang prakom, ada yang prahum, ada yang guru, ada yang pemeliharaan barang jasa, semuanya, semuanya itu adalah dalam rangka untuk menyelesaikan urusan pemerintah di bidang agama. Oleh karena itu, kamu nggak usah protes jika kemudian kehidupan kita itu akan diawasi 24 jam oleh masyarakat karena kita ini pegawai Kementerian Agama. Itu bedanya kalau kita jadi pegawai Pemda, Syarifah ini. Kalau kita menjadi pegawai Pemda, kita itu hanya akan, ya udah, masyarakat paling akan akan mengawasi dia atau meminta tolong terkait dengan masalah tusinya di Pemda, urusan perpajakan atau apa. Tapi kalau kita menjadi pegawai Kementerian Agama, itu simbol agama itu akan selalu berada di pundak dan kita bawa terus-menerus kemana-mana. Sehingga ada salah dikit saja, itu masyarakat akan mengatakan, ah, itu Muhammad Farid Mulyono, pegawai Kemenak kok kayak gitu. Coba. Itu beda loh dengan pegawai-pegawai yang lain itu. Ya, Maulid Zahratul Ulia, Abdul Haris, Balkis Bahia, Milan, Aldi, Muhammad Faris, Herdiani, Dewi Sekarwati. Itu konsekuensinya kayak gitu. Kamu nggak bisa kemudian mengatakan enggak, aku kan Pranata ini, saya yang mengelola barang dan jasa, itu nggak bisa. Dan memang tugasnya juga semuanya itu dalam kerangka besar rumah kita ini tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kayak gitu. Nah, kalian mulai mengenali tugas rumah besar kita ya. Sekarang bagaimana mimpi kita? Ini visi ini adalah janji kita kepada Presiden. Jadi Pak Menteri ini ketika diangkat, kemudian dia kurang lebih akan mengatakan seperti ini. Pak Presiden, Kementerian Agama ini visinya berdasarkan dokumen Renstra tahun 2025 sampai 2029. Berarti visi ini harus tercapai di tahun 2029 kan? Pak Menteri mengatakan, saya akan mewujudkan masyarakat dengan kualifikasi 3, Pak Presiden. Apa itu masyarakat yang rukun, masyarakat yang maslahat, masyarakat yang cerdas? Coba. Kalian boleh nggak hafal visi ini? Boleh nggak dihafalin? Oh, ini nggak menjadi pertanyaan kubur. Kamu besok di kuburan nggak akan ditanyakan.
Tapi saya meminta hafalkan 3 kata kunci ini. Karena ini adalah 3 kata kuncinya. Rukun, maslahat, cerdas. Mengapa saya meminta kalian seperti ini? Saya sudah mengingatkan. Kalian atau kita semuanya ini kan timnya Pak Menteri kan? Kita yang juga akan menyangga visi ini untuk memastikan bahwa kita akan berusaha bersama, bergandengan tangan bersama, berjibaku bersama, agar visi masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas itu akan bisa diwujudkan. Mengapa? Karena ini yang akan menjadi garansi bahwa di tahun 2045 Indonesia itu akan menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Indonesia emas di tahun 2045 salah satunya itu ditentukan dengan terrealisasinya visi Kementerian Agama untuk menciptakan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Oke? Jadi aku itu pengen kalian, anak-anak muda itu sejak awal menyadari gitu, bahwa tugas kita itu menjadi pegawai negeri itu nggak semata-mata tentang kapan tanggal 1 dan dapat gaji. Tapi kita juga menghayati bahwa kita ini memiliki tugas bersama untuk merealisasikan masyarakat seperti itu. Nah, ada 3 misi. Misi ini nanti yang akan di breakdown menjadi program kerja di seluruh unit eselon 1. Apa itu unit eselon 1? Nanti tak tunjukkan unit eselon 1. Intinya, tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki kamar di dalam rumah besar kementerian. Amalia Dwi Lestari, Siti Maftuha Tiara Rizky, Elisa Indriani, baru Mecungul tadi hanya kelihatan keningnya aja, Azalea, Nurul Fahma Hidayati, Rahma Ardiani, tidak ada satu orang pun, nah kayak gitu loh. Pokoknya aku itu melihat kamu senyum aja kayak Amalia Dwi Lestari, saya sudah senang. Pokoknya saya disenyumin aja itu udah senang. Kayak Rahma Ardiani. Nah, kayak gitu. Udah bener itu Rahma. Jadi kamu senyum aja mulai awal sampai akhir ya. Pokoknya saya panggilin satu persatu. Jadi kalau sampai ada yang ngantuk, saya udah pasti tahu Pak Toha. Saya zoom, saya zoom acak aja dari sini. Saya bisa nge-zoom acak dari sini. Nah, nggak ada satupun orang yang tidak memiliki kamar, ya. Nah, setiap kamar itu punya aktivitasnya masing-masing, punya program kerjanya masing-masing. Yang program kerja itu diturunkan dari 3 misi ini. Apa 3 misi ini? 1, meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan. Coba langsung inline kan dengan visi? Benar kan? Langsung inline. Jadi yang akan kita tingkatkan itu kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan. Dan yang kedua apa? Meningkatkan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Mengapa perlu ditingkatkan? Karena itu nanti kalau kualitas pendidikan yang kita miliki itu ditingkatkan, maka itu akan bisa mencapai visi. Apa? Keyword ketiga, yaitu cerdas. Oke? Yang ketiga misinya apa? Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jika yang pertama dan yang kedua itu adalah fungsi-fungsi yang langsung diarahkan untuk mewujudkan visi, maka misi yang ketiga itu adalah supporting sistem tata kelola. Karena misalkan begini, tidak mungkin seorang dosen, seorang guru, para penyuluh dan semuanya itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik jika tidak disupport oleh tata kelola pemerintahannya. Oke, lihat ya. Sudah mulai mengenali rumah kita? Jadi kalian masuk ini
ke rumah yang mana? Merasa nggak ada yang tersesat? Nggak ada yang salah pilih dengan rumah ini? Ini gambaran rumah kita. Kamu nggak menyesal, Amalia? Dwi, Amalia Dwi Lestari, menyesal nggak? Tidak, Bapak. Oke, berarti kamu siap. Tugasmu adalah membantu Pak Menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kamu harus menjadi bagian timnya Pak Menteri untuk memastikan terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas. Dimanapun posisimu, kamu akan menjalankan 3 misi, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan, meningkatkan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, maksudnya pendidikan umum dengan kekhasan agama ya madrasah-madrasah itu, perguruan-perguruan tinggi keagamaan itu, termasuk pesantren dan pendidikan keagamaan, itu harus ditingkatkan kualitasnya, dan dimanapun posisimu, kamu akan memastikan kita akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, yang transparan, yang akuntabel, yang melayani pada masyarakat, enggak hanya menjadi pegawai negeri tiba-tiba sok menjadi bos. Siti Maftuha, kalau kamu ngantuk bisa minum kopi, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa minum kopi. Kalau minum kopi itu pasti nggak ngantuk. Apalagi kalau kamu ambil kopinya, kopi bijian, nggak usah ditumbuk, taruh di mata. Oke, nah next, next please, next slide, next please. Wis, Rahman Muzaki ini benar-benar memaksakan matanya untuk tetap tetap terbuka. Nah, ini mari saya tunjukkan. Tadi saya bilang apa? Kementerian Agama ini seperti rumah besar kan ya? Seperti rumah. Nah, di dalam rumah itu ada kamar-kamar, saudara-saudara, yang dikasihi Allah. Di dalam rumah itu ada kamar-kamar. Tuh lihat, struktur paling atas itu Menteri Agama, itu kepala rumah tangga kita itu. Pimpinan tertinggi kita itu. Kemudian di bawahnya itu wakilnya. Ini 2 posisi, baik Menteri Agama maupun Wakil Menteri Agama, itu bukan posisi karir, itu adalah jabatan politik yang keberadaannya itu karena dipilih dan diangkat oleh Presiden. Baik orang yang berada dari dalam Kementerian Agama sendiri maupun dari luar Kementerian Agama, itu jabatan politik, bukan jabatan karir. Jadi keberadaan Menteri Agama itu tidak usah dipertanyakan karena itu dipilih bukan karena voting kita. Dalam alam demokrasi kita udah memilih presiden dan ada presiden yang terpilih, dan berdasarkan konstitusi presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat menteri termasuk wakil menteri. Oke? Nah, sekarang siapa menteri kita? Azhar Fuadi. Siapa namanya Azhar? Menteri kita siapa Azhar? Siapa Azhar? Jangan-jangan nggak tahu kan? Itu masih di mute itu. Oke. Siapa Azhar? Menteri kita Bapak Muhammad Syafi'i, Bapak Haji Muhammad Syafi'i. Pelanggaran. Masa nama menterinya Waduh, sendiri kok nggak tahu, ya Allah. Ashraf Fakrullah. Siapa nama menteri kita? Ashraf. Bapak Nasaruddin Umar. Iya, bagus. Ini Azhar Pak Toha, ini enaknya Azhar Fuadi ini kita lulusin Saya apa enggak ini? saya dengarnya wakil menteri Pak, bukan menterinya Pak. Ngaco kamu, orang 230 partisipan di sini mendengarkan aku nanya nama menteri kok. Saya dengarnya wakilnya Pak, mohon maaf Pak. Ya wes, karep-karep besar ya. Nah, muni-munimu. Nah, nah, kemudian kamu lihat kotak-kotak hijau yang berderet dari ujung kiri sampai ujung kanan itu ya. Anggap saja itu adalah kamar-kamar, ya. Anggap saja itu kamar-kamar. Saya tadi bilang tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki kamar.
Nggak ada satu orang pun yang nggak memiliki kamar. Pasti memiliki kamar. Kalau ada yang sampai nggak memiliki kamar, itu kemungkinannya adalah penyusup atau pegawai negeri yang tidak terdaftar. Karena pasti ada kamarnya. Nggak mungkin nggak ada kamarnya. Nah, di hijau itu yang paling ujung kiri itu adalah Sekretariat Jenderal. Pimpinan tertinggi di kamar itu namanya Pak Sekjen. Nama sekarang Pak Sekjen adalah Prof. Kamarudin Amin. Nah, pimpinan tertinggi di kamar itulah sebetulnya adalah pejabat tertinggi di sebuah kementerian. Udah nggak ada lagi di atas. Itu yang disebut dengan pejabat eselon 1. Kemudian berikut-berikutnya itu ada Direktorat Jenderal sampai ini itu semuanya pimpinan tertinggi di kamar itu disebutnya Dirjen atau Direktur Jenderal. Oke. Dua yang paling ujung itu ada Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal itu pimpinan tertingginya namanya Inspektur Jenderal. Tugasnya apa? Tugasnya melakukan pengawasan dan pengawasan terhadap kinerja semua orang yang berada di dalam rumah Kementerian Agama. Jadi Rahman Muzaki, kamu jangan merasa bahwa kamu tidak akan dievaluasi. Semua orang akan dievaluasi. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan ini? Itu adalah Inspektur Jenderal dengan seluruh timnya. Nah, yang paling ujung itu ada Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di kamar ini manusia tertingginya itu adalah kepala badan, di mana saya sekarang menjadi sekretaris di badan ini. Tugas dari Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini adalah menyediakan berbagai layanan pelatihan yang itu disiapkan dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia di internal Kementerian Agama. Siapa saja yang bisa mendapatkan pelatihan? Semuanya. Semua orang. Termasuk kamu sekarang ini kan sedang menikmati fasilitas pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini di wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta itu diselenggarakan latsarnya oleh BDK Semarang. Kayak gitu. Nggak ada satu orang pun. Saya contohkan misalkan ya, contohkan. Kita acak saja. Rahma Fuadi. Rahma Fuadi kamu di formasi apa Rahma? Guru SKI, Pak. Nah, guru, karena kamu guru Rahma, maka kamarmu itu ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di sampingnya Sekretariat Jenderal itu. Itu rumahmu, itu kamarmu itu. Dirjen di situ namanya Prof. Suyitno. Karena kamu guru, maka kamu berada di subkamar Direktorat GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Direkturnya siapa namanya? Pak Faisal Musaad. Gak ada satupun orang yang gak memiliki kamar. Saya contohkan lagi misalkan Adi Anggito. Adi Anggito, kamu di formasi apa, Di? Saya di keguruan, Pak. Guru. Guru Madrasah. juga udah. Kamarmu Nggih. sama dengan Rahma Fuadi, tapi jangan macam-macam di satu kamar. Ya. Nanti akan di ini. Yumnanda Abid Saputra. Kamu di mana? Bid. Kelihatannya di Di penyuluh atau di kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, Pak. apa formasimu apa? Penata komputer, Pak. Nah, komputer. Kamu akan kalau dilihat kamar besarmu kamu akan dibawa Sekretariat Jenderal ini. Ya. Gitu. Karena kamu pasti di sekretariatan. Pasti di sekretariatan. Melihat gayamu tak kira kamu jadi penyuluh atau penghulu yang tukang ngawinin orang itu gitu. Oke. Sekarang kita
contohkan satu lagi, misalkan orangnya Muhammad Adi Nurul, yakin. Kamu di formasi apa? Di Penghulu, Pak. Nah, ini pas penghulu. Ini gaya penghulunya, aduh, kelihatan. Kamu, Abid, kamu jangan bergaya kayak penghulu gitu, Bid. Gayamu kayak penghulu. Nanti keliru, nanti ada orang minta kawin ke kamu. Gitu. Nah, penghulu misalkan, kayak Muhammad Adi ini, penghulu itu dia kamarnya itu di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dirjennya di situ namanya Prof. Abu Rahmat. Lebih khususnya di situ ada subkamar namanya Direktorat KUA. Direkturnya namanya Pak Cecep. Ya gitu. Jadi nggak ada satupun orang yang nggak memiliki kamar. Makanya jangan salah kamar. Bahaya itu. Ya, salah kamar. Nah, sekarang kamu udah tahu kan rumah rumah besar kalian di mana kalian sekarang menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama ini. Kamu udah tahu tugasnya apa, visinya apa, misinya apa, kemudian layout rumah ini beserta dengan kamar-kamarnya seperti apa. Nah, yang saya bilang tadi, dari yang kotak-kotak hijau yang berderet dari ujung kiri ke kanan, itulah yang disebut dengan unit eselon 1, yang itu nanti memiliki struktur sampai ke bawah. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga memiliki struktur sampai ke bawah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh juga memiliki struktur sampai ke bawah, semuanya memiliki struktur sampai ke bawah. Nah, melalui kamar-kamar inilah dirumuskan program kerja yang itu adalah turunan dari 3 misi tadi itu. Kalau program kerja ini dijalankan dengan baik, siapa yang menjalankan ini? Ya kita semua, sesuai dengan tusi di formasi masing-masing itu. Maka insya Allah akan bisa diwujudkan visi yang sudah menjadi janji kementerian ini kepada Pak Presiden. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang muatan teknis substantif untuk sesi kali ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Un. Terima kasih. Mana moderatornya ini? Benar, Pak. Kemungkinan baru sholat asar sih, Pak. Sini, Pak. Saya kontakkan sebentar. Ya. Sholat asar kan sama antara Semarang dengan Jakarta. Sama-sama Iya, WIB. iya. Bentar, saya. Sabar, Pak. Halo, Bu. Dicari. Dicari. Oke. Oke, Prof. Ya, saya udah. Saya kembalikan ke Bu Un. Oke, baik. Terima kasih Prof. Inung yang telah menyampaikan materi tentang muatan teks teknis substantif lembaga. Sungguh materi yang sangat penting untuk bisa menjadi bekal dasar bagi rekan-rekan CPNS khususnya yang baru masuk di Kementerian Agama, keluarga besar Kementerian Agama tentang tadi visi misi, kemudian
membuka untuk tanya jawab atau langsung kita dicukupkan sekian? Sampun, saya kira Cukup cukup ya. karena saya ini sedang ditunggu Pak Kaban. Saya sejak tadi ini. Saya kira cukup ya, nggak perlu ada tanya jawab ya. Ya, Mbak Nuwun tak proses ban. iya Pak. Mbak Nuwun. Oke, Pak. Ya, Siap. pada Mbak Prof. Nuwun. Oke, matur Terima suwun kasih semuanya. banyak, Pak. Nuwun, Prof. Rinung. Terima kasih, Pak. Sehat Pamit selalu, ya. Prof. Coba, Bro. Nun dulu, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bersama Bapak. dengan membaca hafalan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah. teman-teman rekan-rekan bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom dan melaksanakan tugas berikutnya. Ya. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh.